Aku masih ingat dengan jelas momen ketika pertama kali mendengar angka itu, lebih dari 17.000 pulau. Jujur saja, sebagai seorang travel vlogger yang sudah menjelajahi puluhan negara, aku tidak langsung percaya. Angka itu terdengar seperti sesuatu yang dibesar-besarkan, seperti klaim pemasaran yang sering kita dengar untuk menarik wisatawan. Bagiku, itu terasa mustahil. Bagaimana mungkin satu negara memiliki begitu banyak pulau, dan yang lebih sulit dipercaya lagi, setiap tempat dikatakan memiliki keindahan yang luar biasa? Namun rasa skeptis itulah yang justru membawaku ke sini. Ketika pesawatku mulai turun dan aku melihat hamparan laut biru yang tak berujung, dihiasi pulau-pulau kecil seperti zamrud yang tersebar di atas permukaan air, aku mulai merasa bahwa hanya mungkin angka itu bukan sekadar angka kosong. Ada sesuatu yang berbeda di sini. Udara terasa lebih hangat, lebih hidup. Bahkan dari jendela pesawat, aku sudah bisa merasakan bahwa perjalanan ini akan mengubah cara pandangku. Perhentian pertamaku adalah Raja Ampat. Aku pernah melihat foto-fotonya sebelumnya. Bukit karst yang menjulang dari laut, air sebening kaca, dan warna biru yang hampir tidak masuk akal. Tapi seperti yang sering terjadi, aku pikir itu hanya hasil editan atau sudut kamera yang sempurna. Kenyataannya, tidak ada kamera yang benar-benar bisa menangkap apa yang kulihat dengan mata kepala sendiri. Saat perahu kecil yang kutumpangi mulai memasuki kawasan itu, aku terdiam. Airnya begitu jernih hingga aku bisa melihat dasar laut dengan jelas, seolah-olah aku melayang di atas akuarium raksasa. Ikan-ikan berwarna-warni berenang bebas di bawahku, karang-karang hidup dengan warna yang bahkan sulit kujelaskan. Biru di sini bukan sekadar biru, ia memiliki lapisan, gradasi, kedalaman emosi yang membuatku terus menatap tanpa berkedip. Aku memutuskan untuk menyelam. Dan disitulah segalanya berubah. Begitu tubuhku tenggelam ke dalam air, dunia lain terbuka. Tidak berisik, tidak kacau, hanya ketenangan yang dalam, dipenuhi kehidupan. Terumbu karang yang luas seperti kota bawah laut, ikan-ikan kecil yang bergerak serempak seperti tarian, dan sesekali bayangan besar yang melintas perlahan. Aku pernah menyelam di berbagai tempat, Karibia, Laut Merah, bahkan Great Barrier Reef, tapi ini berbeda. Ada kepadatan kehidupan yang luar biasa. Seolah-olah setiap sudut dipenuhi sesuatu yang hidup, bergerak, bernapas. Di saat itulah aku mulai mengerti. Mungkin Indonesia bukan sekadar tentang jumlah pulau. Mungkin ini tentang keragaman yang tak terbatas. Dari Raja Ampat, aku melanjutkan perjalanan ke Komodo. Nama itu sudah cukup terkenal, rumah bagi komodo, kadal terbesar di dunia. Tapi lagi-lagi, aku datang dengan ekspektasi yang setengah ragu. Aku membayangkan tanah kering, panas, mungkin sedikit monoton. Aku salah. Begitu kakiku menginjak daratan, aku langsung disambut oleh lanskap yang dramatis. Bukit-bukit kering berwarna coklat keemasan, kontras dengan laut biru yang mengelilinginya. Matahari terasa lebih tajam di sini, tapi angin laut membawa kesejukan yang anehnya menenangkan. Ada kesan liar, tak tersentuh, seperti aku sedang berada di dunia yang berbeda. Dan kemudian, aku melihatnya. Komodo itu berjalan perlahan, berat, namun penuh wibawa. Matanya tajam, lidahnya menjulur sesekali, dan setiap langkahnya terasa seperti mengingatkan siapa penguasa tempat ini. Aku berdiri cukup jauh, tapi tetap bisa merasakan aura kekuatannya. Tidak ada pagar, tidak ada batas buatan, hanya alam, apa adanya. Di momen itu, aku menyadari sesuatu yang sederhana namun dalam. Di Indonesia, alam tidak diatur untuk manusia. Manusialah yang belajar menghormati alam.
Perjalanan berlanjut ke Lombok, dan disinilah aku mulai melihat sisi lain dari Indonesia. Sisi yang lebih lembut, lebih tenang, namun tidak kalah memukau. Pantai-pantai dengan pasir putih halus, ombak yang bergulung dengan ritme yang menenangkan, dan matahari terbenam yang terasa seperti lukisan hidup. Aku duduk di tepi pantai suatu sore, memandang langit yang berubah warna, dari biru menjadi oranye, lalu merah muda, dan akhirnya gelap perlahan. Tidak ada suara selain ombak dan angin. Tidak ada keramaian, tidak ada gangguan. Hanya aku dan momen itu. Dan entah kenapa, aku merasa kecil. Bukan dalam arti negatif, tapi dalam cara yang membuatku sadar bahwa dunia ini jauh lebih besar, lebih indah, dan lebih kompleks daripada yang selama ini kupahami. Selama ini, aku berpikir bahwa dengan mengunjungi 50 negara, aku sudah melihat cukup banyak. Aku pikir aku sudah memahami variasi dunia. Tapi Indonesia membuktikan bahwa aku baru melihat sebagian kecil saja. Di satu negara ini, aku menemukan lebih banyak variasi daripada yang kutemui di beberapa benua. Dari hutan tropis yang lebat, gunung berapi yang aktif, laut yang penuh kehidupan, hingga budaya yang begitu beragam, semuanya terasa seperti dunia-dunia kecil yang berdiri sendiri, namun tetap terhubung. Aku mulai berbicara dengan penduduk lokal. Mereka tidak hanya ramah, mereka tulus. Mereka bercerita tentang kehidupan mereka, tentang tradisi, tentang bagaimana mereka hidup berdampingan dengan alam. Ada kebanggaan yang halus dalam cara mereka berbicara tentang tanah mereka, namun tanpa kesombongan. Salah satu dari mereka berkata kepadaku, "Di sini, kami tidak hanya tinggal. Kami hidup bersama alam." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Hari-hari berlalu, dan setiap tempat yang kukunjungi selalu memberiku sesuatu yang baru. Tidak pernah terasa repetitif. Bahkan ketika aku berpindah dari satu pulau ke pulau lain, rasanya seperti memasuki negara yang berbeda. Bahasa, makanan, lanskap, bahkan cara orang tersenyum, semuanya berubah, namun tetap memiliki benang merah yang sama. Dan perlahan, skeptisismeku benar-benar hilang. Aku tidak lagi mempertanyakan angka 17.000 pulau itu. Bahkan, aku mulai berpikir, mungkin angka itu pun tidak cukup untuk menggambarkan betapa luas dan kayanya tempat ini. Suatu malam, aku duduk sendiri, membuka kembali rekaman perjalananku. Dari Raja Ampat yang memukau, Komodo yang liar, hingga Lombok yang menenangkan, semuanya terasa seperti potongan-potongan mimpi yang sulit dipercaya bahwa itu nyata. Aku menatap kamera, dan tanpa skrip, tanpa persiapan, kata-kata itu keluar begitu saja. Aku sudah mengunjungi 50 negara tapi aku belum pernah menemukan tempat yang seberagam Indonesia. Dan itu bukan sekadar kalimat dramatis untuk video. Itu adalah kenyataan yang kurasakan sepenuhnya. Indonesia bukan hanya destinasi. Ia adalah pengalaman. Ia adalah pelajaran tentang keragaman, tentang keseimbangan, tentang bagaimana keindahan bisa hadir dalam begitu banyak bentuk yang berbeda. Ia mengajarkanku untuk tidak lagi membandingkan, tapi untuk menghargai setiap perbedaan sebagai sesuatu yang unik. Saat akhirnya aku harus pergi, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan hanya sedih karena meninggalkan tempat yang indah, tapi juga karena aku tahu bahwa aku belum benar-benar selesai menjelajahinya. Bagaimana mungkin aku bisa? Dengan ribuan pulau, dengan begitu banyak cerita, rasanya satu kehidupan pun tidak cukup. Sebelum pesawat lepas landas, aku melihat keluar jendela sekali lagi. Pulau-pulau itu masih di sana, tersebar seperti bintang di lautan. Dan untuk pertama kalinya sejak aku datang, aku tidak lagi meragukan apapun.
Aku hanya tersenyum dan dalam hati berkata, "Kalian benar." Dan jika ada satu hal yang ingin kusampaikan kepada siapapun yang membaca atau menonton perjalananku, ini adalah hal yang paling jujur yang bisa kukatakan. Kamu benar-benar hidup di surga. Perjalanan itu seharusnya berakhir di sana, setidaknya menurut rencanaku. Tiket pulang sudah di tangan, koper sudah hampir siap, dan semua rekaman yang kubutuhkan untuk video terasa cukup. Tapi ada sesuatu yang menggangguku, perasaan bahwa aku baru saja menyentuh permukaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Indonesia tidak terasa seperti negara yang bisa diselesaikan dalam satu perjalanan. Ia terasa seperti buku tebal yang baru kubaca halaman pertamanya. Jadi aku membuat keputusan yang tidak terlalu masuk akal bagi sebagian orang. Aku menunda kepulanganku. Aku ingin melihat lebih banyak. Aku ingin tahu apakah keajaiban yang kulihat di Raja Ampat, Komodo, dan Lombok hanyalah pengecualian atau justru itu adalah standar di sini. Perjalanan berikutnya membawaku ke Jawa. Begitu tiba di sana, suasananya langsung berbeda. Jika sebelumnya aku merasa seperti berada di alam liar yang luas dan sunyi, di Jawa aku merasakan energi yang padat, hidup, dan bergerak cepat. Kota-kota besar dengan lalu lintas yang sibuk, suara klakson, aroma makanan di pinggir jalan, semuanya terasa intens, tapi juga penuh kehidupan. Aku bangun sebelum matahari terbit untuk menuju Gunung Bromo. Udara pagi sangat dingin, jauh berbeda dari panas yang kurasakan di Komodo. Saat aku berdiri di titik pandang, perlahan cahaya mulai muncul di horizon. Gunung-gunung yang sebelumnya hanya bayangan gelap mulai terlihat bentuknya, dan lautan pasir di bawahnya perlahan tersinari. Dan ketika matahari akhirnya muncul, aku benar-benar terdiam. Langit berubah warna dengan cara yang hampir tidak nyata. Kabut tipis melayang di antara gunung-gunung, menciptakan pemandangan yang terasa seperti dunia lain. Aku pernah melihat matahari terbit di berbagai tempat, di pegunungan Alpen, di gurun Sahara, tapi ada sesuatu di sini yang berbeda. Mungkin karena kombinasi lanskapnya, atau mungkin karena atmosfernya, atau mungkin karena aku mulai benar-benar membuka diri terhadap apa yang Indonesia tawarkan. Dari Jawa, aku melanjutkan perjalanan ke Bali. Nama ini tentu sudah sangat terkenal, bahkan sebelum aku mulai traveling. Jujur saja, aku datang dengan ekspektasi yang cukup tinggi, dan sedikit kekhawatiran bahwa tempat ini mungkin terlalu turistik. Tapi lagi-lagi, Indonesia berhasil mengejutkanku. Ya, Bali memang ramai. Ya, ada banyak wisatawan. Tapi di balik semua itu, ada kedalaman budaya yang luar biasa. Aku mengunjungi pura-pura yang berdiri megah, menyaksikan upacara yang penuh warna, dan mendengar suara gamelan yang mengalun dengan ritme yang hipnotis. Suatu sore, aku duduk di sebuah pura kecil, menyaksikan penduduk lokal membawa persembahan. Tidak ada pertunjukan, tidak ada kamera, hanya kehidupan sehari-hari yang dijalani dengan penuh makna. Dan disitulah aku menyadari bahwa keindahan Indonesia tidak hanya terletak pada alamnya, tapi juga pada cara orang-orangnya hidup. Aku mulai melihat pola. Setiap pulau memiliki jiwanya sendiri. Raja Ampat dengan ketenangan dan keajaiban bawah lautnya. Komodo dengan kekuatan dan keliarannya. Lombok dengan kedamaiannya. Jawa dengan energinya. Bali dengan spiritualitasnya. Dan itu baru sebagian kecil. Aku kemudian terbang ke Sumatera. Di sini, aku masuk lebih dalam ke hutan. Bukan sekadar melihat dari kejauhan, tapi benar-benar berjalan di dalamnya. Suara alam di sini berbeda, lebih dalam, lebih misterius. Aku mendengar suara burung, gemerisik daun,
dan sesuatu yang tidak bisa kuidentifikasi. Dan kemudian, aku melihatnya, orang utan. Ia bergerak perlahan di antara pepohonan, matanya tenang, namun penuh kecerdasan. Aku berdiri diam, hampir tidak berani bernapas. Momen itu terasa sakral. Tidak ada pagar, tidak ada batas, hanya aku dan makhluk lain yang berbagi dunia yang sama. Di saat itu, aku kembali diingatkan bahwa Indonesia bukan hanya tentang keindahan visual. Ia tentang hubungan antara manusia, alam, dan kehidupan itu sendiri. Semakin lama aku tinggal, semakin sulit bagiku untuk menggambarkan tempat ini dengan satu kata. Indah tidak cukup. Beragam pun terasa kurang. Indonesia adalah kombinasi dari begitu banyak hal, kontras yang hidup berdampingan, perbedaan yang saling melengkapi. Dan yang paling mengejutkanku adalah bagaimana semua itu terasa alami. Tidak dipaksakan. Tidak dibuat-buat. Aku mulai merefleksikan perjalananku sebelumnya, 50 negara, berbagai budaya, berbagai lanskap. Banyak tempat yang indah, tentu saja. Banyak yang unik. Tapi seringkali, keindahan itu terasa terpisah-pisah. Di satu tempat, alamnya luar biasa tapi budayanya kurang terasa. Di tempat lain, budayanya kaya tapi alamnya biasa saja. Di Indonesia, semuanya hadir bersamaan. Suatu malam di Bali, aku membuka kembali rekaman-rekaman yang sudah kukumpulkan. Tapi kali ini, aku tidak melihatnya sebagai konten. Aku melihatnya sebagai cerita. Cerita tentang tempat yang perlahan mengubah cara pandangku. Aku menyadari bahwa di awal perjalanan, aku datang dengan skeptisisme. Aku mempertanyakan, membandingkan, bahkan meragukan. Tapi Indonesia tidak mencoba meyakinkanku dengan kata-kata. Ia hanya menunjukkan. Dan itu cukup. Aku mulai berbicara lagi ke kamera, tapi kali ini dengan nada yang berbeda. Lebih tenang, lebih jujur. Awalnya aku datang ke sini untuk membuktikan apakah semua ini benar, tapi sekarang aku tidak lagi mencari bukti. Aku hanya mencoba memahami. Aku berhenti sejenak, melihat sekelilingku, suara malam, angin yang lembut, dan aroma dupa yang samar. Karena tempat ini tidak perlu dibuktikan. Hari-hari terakhirku di Indonesia terasa seperti penutup yang tidak ingin kututup. Setiap momen terasa lebih berharga, mungkin karena aku tahu waktuku di sini terbatas, setidaknya untuk sekarang. Sebelum benar-benar pergi, aku kembali ke laut. Aku ingin mengakhiri perjalanan ini dengan cara yang sama seperti aku memulainya, dengan air, dengan ketenangan, dengan refleksi. Saat aku berdiri di tepi pantai, aku menyadari sesuatu yang sederhana namun dalam. Aku datang ke Indonesia sebagai seorang pengamat. Tapi aku pergi sebagai seseorang yang telah terhubung. Dan mungkin itu yang membuat tempat ini begitu berbeda. Ia tidak hanya menunjukkan keindahan. Ia membuatmu merasakannya. Ia tidak hanya memberi pengalaman. Ia meninggalkan jejak. Saat pesawatku akhirnya lepas landas, aku tidak lagi melihat ke bawah dengan rasa penasaran seperti pertama kali. Kali ini, aku melihat dengan rasa syukur. Aku tahu aku akan kembali. Karena di suatu tempat di bawah sana, di antara ribuan pulau yang tersebar, ada bagian dari diriku yang tertinggal. Dan untuk kedua kalinya, tanpa ragu, aku mengatakannya, bukan sebagai narasi, bukan sebagai skrip, tapi sebagai kebenaran yang kurasakan sepenuhnya. Kamu benar-benar hidup di surga.